Berjumpa kembali di dalam video pembelajaran. Video pembelajaran sebelumnya telah Bapak utarakan mengenai definisi apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial. Kemudian yang kedua, ukuran-ukuran tidak sosiologis terhadap permasalahan sosial. Yang ketiga adalah klasifikasi sumber permasalahan sosial, dan yang keempat adalah partikularisme. Baik, dalam pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan definisi dari konsep permasalahan sosial. Pada selanjutnya, yang kedua adalah ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial. Ukuran-ukuran apa saja yang dijadikan bahwa sesuatu itu sebagai satu bentuk permasalahan sosial. Pertama adalah ukurannya terdapat kriteria utama. Nah, di dalam kriteria utama ini dibedakan menjadi dua. Pertama adalah kriteria objektif dan yang kedua adalah kriteria subjektif. Di dalam kriteria objektif itu dibedakan menjadi tiga, yaitu kriteria indikator sederhana. Indikator ini dimulai dari permasalahan-permasalahan dalam kurun waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu. Misalnya dalam 1 tahun ada beberapa permasalahan yang terjadi, ya, dan permasalahan tertentu itu apa? Satu contoh, misalnya permasalahan kecelakaan di kurun waktu tertentu dalam 1 tahun. Kemudian kejadiannya di daerah mana, ya, itu dalam tempat tertentu. Nah, dalam 1 tahun berapa terjadi kecelakaan, berapa korban meninggal dan korban luka-luka, ya, ini akan menjadi satu kriteria utama objektif, indikator sederhana, ya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan sosial dengan indikator kependudukan. Artinya di dalam suatu kependudukan di mana di dalam suatu masyarakat menunjukkan ketidaksesuaian antara tindakan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Apabila nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu sudah tidak sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat, maka tindakan itu dikategorikan sebagai tindakan yang bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah indikator berganda. Indikator berganda itu sebagai suatu bentuk campuran antara indikator sederhana dengan indikator kependudukan, ya. Baik, kemudian kriteria subjektif, ya. Kriteria subjektif dalam hal ini, permasalahan itu diinterpretasi oleh masyarakat yang bersifat relatif. Jadi permasalahan itu diinterpretasi oleh masyarakat yang bersifat relatif. Artinya di dalam masyarakat tertentu menganggap bahwa itu sebagai suatu permasalahan karena tergantung dari interpretasi masyarakat tertentu, ya. Nah, ini dua kriteria utama di dalam ukuran-ukuran menentukan itu sebagai suatu permasalahan. Jadi ada kriteria objektif dan ada kriteria subjektif. Kriteria subjektif tergantung dari interpretasi masyarakat yang bersifat relatif, artinya setiap masyarakat memiliki kriteria interpretasi yang tidak sama
karena itu sifatnya subjektif. Bisa dalam satu masyarakat itu dianggap sebagai suatu permasalahan, tapi di masyarakat yang lain bukan sebagai suatu permasalahan. Baik, kemudian yang kedua, terdapat sumber-sumber masalah sosial. Jadi di dalam permasalahan ini sebagai bentuk fenomena yang ada di dalam masyarakat, ya. Satu contoh, munculnya gawe atau handphone yang memiliki fitur-fitur yang banyak di dalamnya, karena HP tidak hanya dijadikan sebagai alat komunikasi, tapi pada kenyataannya gawe dipergunakan sebagai sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, sumber hiburan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam perkembangan masyarakat yang dinamis, gawe itu merupakan satu sumber masalah yang baru di dalam masyarakat. Misalnya munculnya pubbing. Apa itu yang dimaksud pubbing? Adalah suatu keadaan seseorang atau sekelompok orang yang sudah tidak peduli lagi terhadap lingkungan sosialnya. Ya, misalnya di dalam satu keluarga, di ruang keluarga, situ mereka sedang menonton televisi, dan masing-masing anggota keluarga antara ayah dan ibu, ya, orang tua dengan anak, semua memegang gawe, ya. Gawe itu dia ada yang mencari informasi, ada yang mencari game, yang ada mencari membuka YouTube dan sebagainya. Antara ayah dan ibu di dalam ruang keluarga tidak ada suatu komunikasi dua arah. Bahkan televisi tidak bisa dinikmati dengan baik, mereka lebih menikmati gawe yang mereka pegang. Antara anak dengan orang tua tidak ada komunikasi di dalam yang sifatnya kekeluargaan, tapi anak merasa asik dengan permainan game, ya, yang ada di HP-nya. Nah, ini sebagai fenomena sumber masalah yang ada di dalam keluarga, bahkan di dalam masyarakat. Begitu pula mereka berkumpul, berkelompok, ya, berkerumun, nongkrong di suatu tempat tertentu, tetapi mereka memiliki solidaritas yang pudar karena mereka asik dengan gawenya, sehingga komunikasi dua arah itu tidak terjadi, ya. Inilah sebagai fenomena baru di dalam sumber masalah tentang pubbing. Banyak para puber atau mungkin di antara kita terbagian dari puber itu sendiri, di mana suatu sikap seseorang yang tidak peduli terhadap lingkungan sosialnya karena adanya satu kejadian tertentu di mana seseorang lebih peduli pada gawe atau alat tertentu. Yang ketiga, terdapat pihak-pihak penentu terjadinya permasalahan sosial. Siapa yang berhak menentukan bahwa permasalahan itu atau kejadian itu dianggap sebagai suatu permasalahan sosial? Pihak-pihak penentu siapa saja yang memiliki hak bahwa kejadian itu dianggap sebagai permasalahan sosial? Di sini ada 3 hal yang saya sampaikan yang terkait dengan pihak penentu terjadinya masalah sosial. Satu adalah pemerintah, ya. Kedua adalah tokoh masyarakat, dan yang ketiga adalah badan-badan yang terkait, bisa badan pembentukan pemerintah atau lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat yang pembentukan dilaksanakan berdasarkan kemandirian masyarakat, ya. Mereka inilah yang menentukan bahwa kejadian atau peristiwa itu sebagai suatu permasalahan sosial atau tidak. Nah, 3
tiga kelompok itulah yang menjadi penentu di dalam suatu permasalahan sosial. Yang keempat, terjadinya manifest social problem dan latent social problem. Ini kita bedakan dulu apa perbedaan manifest social problem dan latent social problem. Ya, dari makna katanya, manifest social problem adalah permasalahan sosial yang diketahui atau disadari. Sementara latent social problem adalah permasalahan yang tidak diakui atau tidak disadari oleh masyarakat. Baik, yang pertama terdapat manifest social problem, permasalahan yang tidak disadari oleh masyarakat. Misalnya banyaknya pohon yang kita tebang untuk kepentingan industrialisasi, ya, akhirnya pohon yang kita tebang dalam proses industrialisasi banyak dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan atau membuat furniture. Ya, kita sadari bahwa penebangan pohon yang tidak diimbangi dengan suatu penghijauan pasti akan menimbulkan suatu permasalahan sosial yang terkait dengan lingkungan. Nah, ini kadang-kadang manusia tidak mengantisipasi walaupun dia menyadari bahwa itu akan menjadi suatu balasan balasan hukuman sebagai tindakan manusia yang menebang pohon tanpa terakomodasi dengan penghijauan. Ya, harusnya pembabatan hutan atau penebangan hutan diimbangi dengan penanaman pohon. Ya. Baik, kemudian latent social problem adalah permasalahan sosial yang tidak disadari. Misalnya di ibu kota atau kota-kota besar di Indonesia, mereka lebih suka mengendarai kendaraan pribadi, tapi tidak disadari bahwa di situ munculnya adanya polusi udara, dan yang sangat penting di situ adanya karena masing-masing ingin menikmati privasinya dengan menggunakan alat transportasi pribadi, maka tidak disadari munculnya suatu kemacetan yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, inilah satu hal yang menjadi kejadian yang tidak disadari oleh mereka, ya. Walaupun pada akhirnya mereka tahu, tapi tetap mereka ingin menikmati secara privasi, berkendaraan ataupun transportasi dengan mobil pribadi. Yang terkait adalah terdapat perhatian masyarakat terhadap permasalahan sosial. Jadi ada perhatian yang ada di dalam masyarakat itu di dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, ya. Jadi mereka menyadari bahwa permasalahan sosial akan menimbulkan suatu hal yang negatif, ya, dan suatu permasalahan yang menimbulkan satu fenomena yang ada di dalam masyarakat, ya. Nah, sekelompok masyarakat, ya, untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dengan melakukan pendekatan perhatian yang kemudian mereka bisa mengkategorikan permasalahan agar bisa memberikan suatu bentuk solusi. Demikian materi dalam ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Adapun untuk tugas minggu ini nanti akan disampaikan secara lisan, dan jangan lupa nanti di dalam pertemuan pada pembelajaran tatap muka melalui daring, ya,
secara acak akan Bapak minta kepada siswa untuk bisa mendeskripsikan ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial. Terlebih bagi siswa yang banyak yang kurang aktif ya, saya mohon ini menjadi satu tanggung jawab sebagai siswa yang harus terus belajar setiap materi yang diberikan guru. Jadi saya minta nanti secara acak siswa saya minta untuk mendeskripsikan dengan bahasa dan cara Anda ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial yang tidak menyimpang dari inti permasalahan yang Bapak jelaskan ini. Terima kasih, sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.